Shalom semuanya, renungan dari Kejadian 31 ya, melanjuti kisah Yakub yang tinggal di Laban. Ya, Laban ini pamannya eh, pamannya Yakub ya, ini abangnya mamanya ya, Ribka. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan atas Yakub ya. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Oke, kita langsung aja. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Di sini kita lihat ya, ini penyakit manusia sekali lagi. Ini bukan Laban yang bilang, tapi ini yang bilang adalah anak-anaknya Laban ya. Sepertinya mereka cemburu karena mereka ngelihat dibilang dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Dilihat memang Yakub ini tambah kaya ya, diberkati Tuhan ya. Dan kita akan melihat nantinya efek dari kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, menghasilkan kecemburuan, menghasilkan kecurigaan ya, sampai akhirnya fitnah ya. Dan ini sesuatu yang gak sehat. Kita anak-anak Tuhan, kita gak boleh membanding-bandingkan, kita gak boleh curiga, kita gak boleh cemburu dengan berkat yang orang lain terima ya. Ayat 2, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya ya. Ini Laban, Yakub udah lama di tempatnya Laban ya. Kalau kita lihat dari awal Laban itu memperlakukan Yakub ya. Kenapa Yakub nggak langsung pergi aja ya? Ingat waktu dia dibohongin tentang Lea yang harusnya dia dapat Rahel ya, harusnya dia pergi. Tapi di sini memang Tuhan bersama dengan Yakub dan dia izinkan semuanya ini terjadi ya. Bahkan Yakub tinggal di lingkungan yang sangat-sangat toksik sekali ya. Kita di sini bisa lihat bahwa Tuhan izinkan kita anak-anaknya diproses Tuhan ya. Nanti kita bisa lihat apa sih gunanya proses Tuhan atas Yakub ya. Ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya, akhirnya Tuhan suruh juga untuk dia keluar ya. Dan kita bisa lihat di sini sebenarnya Tuhan itu lagi mempersiapkan sesuatu ya kepada Yakub, di dalam Yakub ya. Nanti kita akan belajar di pasal-pasal berikutnya ya, kenapa Tuhan memproses Yakub sedemikian rupa ya. Yakub ini tipe orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan caranya sendiri, suka berbohong ya. Dia berbohong sama bapaknya, berbohong sama abangnya, dan udah bohong pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi ya. Dan di sini kita bisa belajar ya bagaimana proses Tuhan berjalan. Dia izinkan kita ada di lingkungan yang toksik, yang kayak tadi saya bilang ya, supaya membentuk karakter kita untuk kita bisa disiapkan ke proses berikutnya ya, level proses berikutnya ya. Dan di sini benar-benar Tuhan itu mendisiplin Yakub supaya dia ini bisa jadi pemimpin nantinya ya. Yakub diberkati dengan kekayaan. Tuhan mau lihat ya, setelah diberkati dengan kekayaan bagaimana responnya Yakub ya. Kita juga kadang diberkati Tuhan malah membuat kita jauh dari Tuhan ya. Dan kita lihat juga Tuhan jadikan Yakub ini keluarga yang besar ya. Bayangkan dia punya 12 anak ya, dari Lea, dari Rahel, dan dari budak-budaknya Lea dan Rahel juga ya. Dan ini kita akan nantinya melihat kenapa Yakub itu dibilang nenek moyangnya orang Israel ya. Makanya kalau kita berdoa, kita selalu berdoa
pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ayat 4, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Ya, di sini kita lihat ya, Yakub mulai keluar skill leadershipnya, skill kepemimpinannya. Ya, nggak lagi dia berurusan dengan cuman dirinya sendiri, tapi dia kumpulkan keluarganya. Ya, kumpulkan keluarganya, dia kasih tahu apa yang dia alami, dan dia mengingatkan dirinya dan memberitahu kepada Rachel, ya, Rahel dan Lea, ya, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ya, ada limitation, ada batas-batas yang Tuhan izinkan untuk Laban berlaku curang. Ya, Tuhan pelihara supaya dia nggak sampai jahat sekali. Ya, karena ingat Tuhan lagi proses Yakub. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala yang jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Ya, kalau pasal sebelumnya memang kita lihat Yakub melakukan kayak special breeding, ya, breeding dengan kita kelihatannya dia pintar, ya. Tapi ternyata bagaimana yang kuat, ya, dia hanya membreeding yang kuat supaya yang kuat buat dia, yang hebat buat dia, yang lemah-lemah buat Laban, ya. Dan ternyata kita lihat di sini, ya, bukan karena kekuatan Yakub, bukan kepintaran Yakub, tapi memang Tuhan udah kasih tahu Yakub lewat mimpinya, ya. Akulah Allah, ayat 13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya. Nah, di sini kita lihat akhirnya Tuhan kasih aba-aba sama Yakub. Ya, setelah 20 tahun ada di tempat Laban, ya, dia udah ditipu, diperlakukan tidak baik, ya, tapi Yakub tetap ada di situ. Ya, karena Tuhan lagi mendisiplin Yakub, ya. Dan akhirnya Tuhan bilang, Yakub, udah waktunya kamu keluar, kembali ke kampung halamanmu. Ayat 14, lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub kepadanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Ya, kita lihat sini mereka sepertinya udah damai. Lea dan Rahel yang tadinya cemburuan, saling membeda-bedakan, ya, menganggap ini kompetisi punya anak, ya. Dan mereka sekarang terbuka untuk Yakub memimpin kehidupan mereka. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Ya. Dan Yakub mengakali Laban
orang Aram itu, ya, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ya, ada sesuatu yang unik di sini ya saat Laban pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ya, ini Yakub juga lagi mempersiapkan lari diam-diam. Ya, dan ternyata anaknya Laban, anak keduanya Rahel mencuri terafim ayahnya. Ya, terafim ayahnya ini adalah bentuk patung penyembahan berhala. Ya, jadi sekalipun Rahel ini udah menjadi bagian dari keluarga yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham atau perjanjian Abraham yang nantinya lewat keluarga ini akan lahir Mesias, juru selamat ya, dari keluarganya Yakub. Ya, tapi kita lihat di sini dia tetap masih memegang berhala-berhala. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang kesukuan ya, sekalipun udah di dalam Tuhan, mereka masih menyimpan berhala-berhala dari kepercayaan masa lalunya. Ya. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Ya, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Jadi udah 3 hari nih lari. Ya, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Jadi wow, ini perjalanan yang udah jauh ya. 7 hari mereka bukan jalan kaki ya. Mereka pasti naik unta ya, naik keledai ya. 7 hari perjalanan akhirnya mereka ketemu di pegunungan Gilead. Ya, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, di sini kita lihat seolah-olah Tuhan itu membela Yakub. Ya, kita tahu Yakub itu nggak sempurna, banyak sekali cacatnya. Cacat dalam arti attitude, sikapnya dia, tindakan dia. Tapi ini sangat penting banget ya. Sekalipun Yakub punya banyak kekurangan ya, nipu-nipu ya, tapi Tuhan masih kasih proteksi, kasih perlindungan sama Yakub. Ya, ini bukan gara-gara Yakub itu harus sempurna, tapi inilah namanya kasih karunia ya. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan setia menjaga perjanjiannya, covenantnya yang dia lakukan kepada Abraham. Ya. 25. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Ya. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ya, ini cerita yang klise, yang deja vu yang kita lihat bagaimana orang yang gak di dalam Tuhan menasihati orang yang di dalam Tuhan. Ini terjadi pada Abraham, ya, saat pada Raja Firaun dan Raja Abimelek menasihati Abraham yang berbohong, yang cari aman. Dia bohong terhadap raja-raja ini yang bilang ini istrinya, bukan istrinya tapi saudaranya. Begitu juga Ishak ya, dengan Raja Abimelek sama dinasihati ya. Dan ini kita bisa lihat Laban yang tidak merepresentasikan anak Tuhan ya, menasihati Yakub ya, kenapa sih kamu harus lari diam-diam ya. Dibilang maka kenapa kamu mengakali aku, mengangkut anak-anakku perempuan sebagai tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Ya, saya nggak tahu motivasinya Laban ini pura-pura baik ya, karena Laban juga orangnya memperlakukan Yakub dengan tidak baik ya. Ganti upahnya 10 kali ya, dia juga menipu ya. Hukum tabur tuai berlaku pada Yakub. Yakub menipu dan Yakub ditipu di sini. Ya, tapi memang harusnya sebagai anak-anak Tuhan ya, karena Tuhan berperkara membela kita, harusnya juga Yakub nggak perlu lari diam-diam. Ya, pamit aja. Nanti Tuhan yang take care juga. Ya.
Tapi ini juga dilema apabila diperhadapkan sama kita, ya bagaimana teman-teman ya, kalau di posisi Yakub, apa lari ngumpet-ngumpet diam-diam atau pamit baik-baik ya. Oke, lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ya pastinya seorang ayah, jahat-jahatnya ayah juga ya akan sedih melihat cucunya dan anak-anak perempuannya tiba-tiba kayak seolah-olah main diambil aja ya. Walaupun sebenarnya nggak diambil, anak-anaknya ini udah dibeli ya, dengan Yakub kerja 7 tahun untuk dapat Lea dan 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu ya. Dia tahu dalam hatinya dia bisa berbuat jahat. Dia tuh punya kuasa. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, Tuhan ngomong lewat mimpi. Dan Tuhan juga lakukan pada Firaun dan Abimelek ya. Dan saya percaya sampai saat ini Tuhan masih berbicara lewat mimpi. Banyak orang-orang datang kepada Tuhan karena Tuhan bertemu dengan mereka lewat mimpi ya. Dan lalu Yakub oh enggak. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku ya. Dari sekian banyak dewanya Laban, dia tahu betul ya, ada yang missing ya, terafim tadi ya. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku ya. Sekali lagi ketakutan ini yang terjadi pada Abraham, pada Ishak yang membuat mereka mempunyai action yang aneh ya. Di sini juga apa yang membuat Yakub lari nggak pamit adalah rasa takut juga ya. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Luar biasa nih Yakub. Berani sekali bilang ya. Dia nggak tahu bahwa Rahel ini istri yang dia kasihi. Dialah yang mencuri. Dia bilang janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid, ya, sedang mens. Di sini kita lihat ya Rahel, apa yang Rahel lakukan, dia menipu, ya, dia menipu bapaknya sendiri. Dan waktu saya baca ini saya keinget suaminya Yakub juga sama, pernah melakukan penipuan terhadap bapaknya sendiri. Ya, di sini Rahel yang ngumpetin berhala ya terafim itu. Ya. Tapi dia bilang ke bapaknya, aku kan sedang hamil, nggak bisa diri nih. Maaf ya bapak. Ya, dia tipu ya bapaknya. Dan ini makanya saya bilang ini sangat menarik sekali, karena Yakub juga di Kejadian 27 dia lakukan penipuan yang sama kepada bapaknya pada saat Esau abangnya pergi berburu untuk menyiapkan sup ya buat bapaknya. Seperti biasanya mamanya Ribka dengar dan mamanya akhirnya suruh Yakub ya pakai baju abangnya supaya, karena abangnya berbulu, Yakub kulitnya licin, dan akhirnya mamanya masakin semua dan dikasih ke bapaknya. Dan Yakub bilang bapaknya, akulah Esau. Ya, ditanya, oh kok cepat banget dapat buruannya dan udah jadi makanan? Ya karena Tuhan beserta dengan aku. Luar biasa, bohong memakai nama Tuhan lagi ya. Ya kita bisa lihat di sini ya, orang pembohong ya biasanya bisa melihat kebohongan terjadi di dalam lingkungan keluarganya
ya Laban juga berbohong, ya, dan sehingga anaknya Rahel berbohong. Ishak juga berbohong sehingga anaknya Yakub juga berbohong, ya. Sebagai orang tua ini pergumulan, ya, supaya bagaimana kita harus jadi orang yang jujur supaya anak kita juga jujur, ya. Anak kita melihat kita, they don't care what we say. Mereka nggak peduli apa yang kita katakan, mereka hanya peduli dengan action kita. Mereka copy paste action kita, ya. Uh, ya, kita lihat semuanya terjadi bohong-bohong ini, karakter manusia yang selalu terulang terus, ya. Dan nantinya juga pastinya Yakub juga, ya, maksudnya Yakub udah dibohongin dengan Laban juga, ya. Hukum tabur tuai berlaku. Dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, ya, dan ia bertengkar dengan Laban. Luar biasa. Padahal yang salah istrinya Rahel, ya, sampai dia panas. Ia berkata kepada Laban, ya, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku, ya. Kita lihat karakternya Yakub ada bagusnya juga, ya, bagaimana dia ini orang yang bertanggung jawab. Pada saat kerugian bukan kerugian dia rela membayar kerugian itu, ya. Maksudnya ada binatangnya Laban yang diterkam binatang yang dicuri orang, jadi dia nggak cerita itu dicuri, ini diterkam, enggak. Tapi dia diam-diam tanpa kasih tahu Laban, dia ganti punyanya dia. Dia rela rugi demi menjaga integritasnya dia waktu dia bekerja untuk Laban, ya. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur, ya. Kita lihat ini dia Yakub ini pekerja keras, ya, luar biasa. Dia benar-benar berkorban. 7 tahun dia kerja untuk mendapatkan Rahel. Dia sekalipun dia ditipu, dia nggak ngerasa 7 tahun itu waktu yang lama, dan dia rela 7 tahun lagi dia kerja untuk mendapatkan Rahel, ya. Selama 20 tahun aku ini di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahmu, ya. Dia nggak pernah komplain. Kalau kita biasanya kalau gaji kita di otak-atik, ya, pasti kita komplain, kita tuntut, kita sue ke pengadilan, ya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak, ya, tidak menyertai aku. Nah, di sini Yakub mengaknowledge, Yakub mengakui bahwa ini semua karena Tuhan yang disembah oleh bapaknya dan Tuhan yang sembah oleh kakeknya Abraham. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, kita bisa lihat di sini 20 tahun yang membawa frustasi kepada Yakub, ya. Udah upahnya diganti 10 kali, ya. Terus Laban ini nggak pernah bayar kerugian, ya, semua malah Yakub yang bayar, ya. Dan ini pertama kali dalam 20 tahun Yakub akhirnya ngomong langsung sama Laban, ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku.
Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, ini momen-momen sebelum mereka berpisah, mereka mengadakan perjanjian kalau mereka nggak akan saling mengganggu satu sama lain, dan Laban pesan kepada Yakub supaya jangan sampai macam-macam dengan istrinya, jangan menyakiti istrinya, jangan ambil lagi istri yang baru, ya. Sekalipun katanya saya nggak ada di situ, katanya Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Jadi kita lihat sini mereka buat tugu itu, jadi ini border. Kamu nggak akan ke aku dan aku nggak akan ke kamu untuk menyakiti. Ya, dibilang sini dengan berniat jahat. Ya. Allah Abraham dan Allah Nahor. Ya, Nahor ini bapaknya Laban. Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ya, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelian di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ya, mereka kayak mengadakan ucapan syukur, ya, pesta, party, farewell party, di mana akhirnya they settle everything, semuanya, mereka udah mengadakan perjanjian. Ya, Laban juga akhirnya mau membuka hatinya untuk mempersilahkan Yakub membawa anak-anaknya Lea dan Rahel dan juga cucu-cucunya. Ya, ini pastinya ini sangat sangat sedih sebagai orang tua untuk melepaskan cucunya dan anak-anaknya, ya. Ayat terakhir, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya. Wow. Dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Ya, pasti ini sangat berat sekali. Ya, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Ya, sebagai orang tua, nggak usah ini seperti Yakub diam-diam seolah-olah dicuri, ya, dibawa pergi, yang akhirnya masalahnya selesai. Mereka semua berpisah dengan damai. Kalau saya lihat orang tua menikahkan anaknya, itu aja nangis. Padahal itu pernikahan, sesuatu yang membawa sukacita, ya. Apalagi situasinya seperti ini, ya. Dan sini kita bisa lihat bagaimana semua konflik berakhir dengan damai, dengan ada perjanjian yang berupa tugu dan batu yang ditumpuk, ya. Di mana perjanjian ini disaksikan banyak orang, menjadi perbatasan di mana mereka nggak boleh melewati dengan maksud tujuan untuk berbuat yang jahat. Dan ini adalah tugu perjanjian perdamaian, ya. Kita lihat, ya, Laban menamainya Yegar Sahaduta, di mana ini bahasa Aramaik, ya, karena Laban dari Padan Aram, ya, tapi Yakub menamainya Galet, ya, di mana ini adalah bahasa Ibrani, ya. Dan kita bisa lihat sini Yakub sudah mulai kasih hint, ya, memperlihatkan Ibrani, ya,
kulturnya juga ya, budayanya ya. Jadi kita lihat budaya Ibrani ini sekarang udah terbangun ya. Dan inilah yang terjadi ya dalam Kejadian 31, pasal yang sangat-sangat menarik, yang akhirnya cara Tuhan memproses Yakub, dan akhirnya Yakub ditarik keluar dari pengaruh-pengaruh yang gak baik, ya, tempat yang toksik ya. Dan kita bisa melihat ini seperti kehidupan lama Yakub, yaitu pada saat tinggal dengan Laban, di mana hidupnya dulu penuh manipulasi, penuh penipuan, ketergantungan pada Laban ya. Karena waktu Yakub pergi ke Laban, dia nggak bawa apa-apa, dia seperti orang miskin ya. Dan inilah luar biasanya, nantinya ini akan mempersiapkan Yakub ya menjadi nenek moyang suku Israel ya. Luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa sekali ya. Kalau kita diproses Tuhan, jangan pergi, jangan lari, izinkan Tuhan proses supaya kita ini dimurnikan. Biarlah proses Tuhan ini membuat kita introspeksi diri ya. Tuhan, apa yang terjadi sama saya? Kalau ada yang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bawa Tuhan dalam supaya saya bisa ingat apa yang saya lakukan, supaya saya ada kesempatan bertobat, minta maaf sama Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik ya. Kita lihat dalam kehidupan Yakub, hidupnya yang complicated, berbelit-belit ya, karena efek dari kesalahan orang tuanya sebenarnya ya. Yakub, Ishak dan Ribka ya, dalam mendidik anak mereka jadi kebawa kepada Yakub, dan Yakub juga melakukan hal yang sama, dan istrinya juga, Rahel juga sama, nipu juga. Tapi Tuhan gak pernah terlantarkan mereka. Tuhan setia ya. Tuhan setia karena Tuhan udah berjanji sama Abraham bahwa Dia yang akan menepati janjinya. Sekalipun pihak yang ada dalam perjanjian, pihak sebelah ya tidak menepati, Tuhan sendiri yang akan menepati. Dan kita akan ngelihat semuanya ini Tuhan lakukan demi janjinya untuk mendatangkan Mesias. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kejadian 32.